Di balik kisah penuh emosi dalam film Crocodile Tears, pemirsa, tersimpan makna yang lebih dalam tentang cinta dan kasih seorang ibu. Tapi ada pertanyaan, apakah semua cinta itu baik atau hanya terlihat baik ya? Nah, inilah kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang nanti diangkat dalam film Crocodile Tears. Dan kali ini saya akan mengajak pemirsa showbiz untuk menyelami cerita di balik layar bersama dengan para pemain dan juga sang sutradara. Karena kabarnya proses produksi Crocodile Tears ini menyimpan berbagai cerita menarik di balik layarnya, mulai dari tantangan acting sampai dengan visi sang sutradara untuk bisa menghidupkan ceritanya. Dan pastinya bagaimana berinteraksi dengan buaya yang ada di situ ya. Kita ikuti perbincangan saya dengan mereka berikut ini. Apa yang terlintas ya di pikiran Anda kalau Anda mendengar kata buaya? Aduh, kalau saya sih serem ya, kayaknya ganas gitu ya. Atau justru manis bagi sebagian orang ya, karena biasanya kata-katanya manis. Well, pendeskripsian buaya kalau kita lihat arti harfiahnya iya binatang yang buas begitu ya. Tapi kalau ini saya mau ngomongin film, judulnya aja Crocodile Tears. Tapi kalau saya lihat posternya penuh ketegangan semua ya. Emang kenapa? Apakah buayanya di sini membawa ketegangan? Kalau gitu nggak perlu lama-lama untuk ngomongin ini. Udah ada bareng saya, ada cast-nya, ada sutradaranya. Bersama saya di sini ada Bang Tumbal Tambubolon, sang sutradara. Halo, Bang Tumbal, apa kabar? Halo, Jason. Kabar baik. Kabar baik ya. Ada juga Marisa Anita sebagai mama di sini ya. Yes, halo. Halo Mama Marisa. Ada juga Yusuf Mardika sebagai Johan di sini. Betul. Ini ibu dan anak ceritanya di sini. Betul. Ya? Oke, tapi first thing first, sebelum ngomongin lebih jauh soal ceritanya, ini buayanya buaya beneran atau buaya visualisasi atau gimana sih Mbak Marisa atau Bang Tumpal gimana? Buaya beneran. Beneran? Harafiah buayanya. Jadi bener ya di dalam film ini menceritakan ada buayanya beneran gitu ya? Iya. Oke, dan ini yang menarik adalah karena ceritanya terinspirasi dari dokumenter buaya yang nyimpen anaknya gitu ya, di rahangnya. Itu boleh diceritain nggak sih Bang Tumpal, kenapa inspirasinya dari itu? Iya, cukup random memang kejadiannya. Saya nonton TV acara flora dan fauna gitu. Terus salah satu adegannya adalah saat sekumpulan buaya itu di Sungai Nil kayaknya diserang atau di mana lah, sungai mana gitu, diserang sama kuda Nil gitu ya kayaknya. Terus mereka berusaha menyelamatkan diri gitu. Salah satunya adalah seekor induk buaya yang mau menyelamatkan bayinya gitu, sekecil gini lah, dengan cara dimasukin ke rahangnya. Saya pikir waktu itu, wih, saya terkejut, dimakan kali ya, kok dimakan kan mau selamatin. Ternyata memang begitu caranya induk buaya menyelamatkan bayi-bayinya, ditaruh dalam rahangnya. Ya buat saya itu mengagumkan, mengerikan, tapi juga penuh kasih, lemah lembut gitu ya. Kok bisa rahang yang besar dan tajamnya tuh, gerigi-geriginya tuh, kok bisa dengan lembut kayak apa ya, menimang anaknya gitu. Nah akhirnya saya sempat mikir, oh mungkin cinta seperti itu kali ya gitu, atau cinta seorang ibu sama anaknya bisa kali ya seperti itu ya, ambigu gitu, lembut tapi juga bisa menyeramkan. Iya. Mungkin kalau dari luar orang ngeliatnya serem banget, tapi ternyata niatnya tuh buat melindungi. Jadi ceritanya kurang lebih ini soal ibu melindungi anak gitu Mbak Marisa, atau gimana sih sebenarnya ceritanya kalau dari karakter si mamanya ini? Wah, ya kalau dari kacamata mama berpikir bahwa ya kan saya punya cinta yang besar untuk anak saya. Kan normal ya, cinta yang besar terhadap anak itu sangat natural. Biasanya dengan cinta tentu ada keinginan untuk melindungi, apapun caranya. Mama ini merasa bahwa dunia di luar Taman Buaya itu adalah dunia yang mengerikan dan berbahaya. Sehingga mama memang menghabiskan sepanjang hidupnya itu lebih banyak ya di Taman Buaya. Sepertinya dia tidak pernah keluar dari situ. Nggak pernah gaul kayaknya nih. Nggak pernah, ya. karena dia menemukan kedamaian gitu bersama dengan keluarga besarnya, yaitu puluhan buaya-buaya yang ada di sekitarnya. Termasuk juga cinta terbesarnya dia setelah ayahnya yang suaminya yang meninggal, yaitu anaknya Johan. Ya dia kan satu-satunya cahaya dalam hidup mama. Dia nggak mau dong cahaya itu hilang. Jadi bagaimanapun caranya dia akan tetap menjaga cahaya itu ada di Taman Buaya, ada bersama dia. I see. Jadi takut banget kalau misalnya anaknya tuh keluar ke dunia luar, menemukan bahaya-bahaya yang nanti diekspektasikan mamanya malah menghancurkan hidup anaknya gitu, kurang lebih lah ya. Itu yang ditakutin. Kalau Johannya di sini karakternya tuh kayak gimana sebenarnya? Emang dia tuh rebel mau keluar gitu atau gimana sih sebenarnya? Enggak sih sebenarnya, Johan seperti anak muda pada umumnya aja gitu. Dia beranjak dewasa dan menemukan
ada hal baru nih yang dia dapat dari luar rumah gitu. Ternyata ada cinta juga yang bisa orang lain berikan ke dia selain dari mama gitu, dan dia baru merasakan hal itu kan. Ini cinta nih siapa nih? Cewek nih berarti Ya ini mbak-mbak satu ini lah. Gara-gara mbak-mbak ini jadinya ya dinamikanya semakin menarik nih antara ibu, anak, dan menantu jadinya. Oh, connect the Gitu. dot nih. Ibunya kan nggak mau anaknya keluar, Iya. anaknya ketemu sama nih perempuan nih. Khawatir nih jadinya nih. Betul. Jadi Oke. ya semakin panas lah di dalam rumah itu. Ya. Tapi ini menarik. Jadi bagaimana cara ibunya tuh ngelindungin banget supaya si anaknya nih nggak bersentuhan dengan wanita ini. Orang luar ya. gitu. Iya, orang luar gitu ya. Nah, tapi yang menarik ternyata dari cerita ini, dari film ini, pemirsa Showbiz, bahwa sebenarnya ini tuh film udah lama, dari 2024, ya less than 2 tahun lalu lah. Dan ini tuh udah tampil di berbagai festival internasional, kalau saya sebutin satu-satu mah kebanyakan ya, Bang Tumal ya. Jadi udah yang paling baru deh, yang paling bergengsi salah satunya adalah Busan International Film Festival, Toronto juga. Toronto. Ya kan, nah itu. Nah pertanyaannya lebih kepada ketika udah tampil di sana, di luaran, orang pada menyaksikan, terus mau tayang nih di Indonesia. Rasa pressure atau excited atau gimana tuh? Lebih ke excited sih, penasaran karena saya sebagai sutradara orang Indonesia, sebenarnya saya membayangkan penonton film saya orang Indonesia gitu. Yaitu rumah saya bikin film berdasarkan hidup orang Indonesia gitu. Sebenarnya kita pernah diputar juga di Indonesia, di JAV, di Jogja, dan di Jakarta Film Week. Film Week. Ya. Dan responnya ya sama ya, mungkin bedanya untuk orang Indonesia ada urusan-urusan humor yang menurut saya emang sangat sensitif dengan budaya ya. Orang Indonesia lebih ngerti. Iya. Ketawanya itu ada momen-momen yang ini harusnya orang ketawa sih. Nah, kalau penonton Indonesia ketawa karena kita itu memang bercandanya begitu kita ya? gitu. Jadi memang ada humornya, tapi apa ini kalau bisa dibilang genrenya apa? Kita sebutnya intense Intense family drama. family drama gitu ya. Aktor yang binatang buaya tuh gimana tuh, Cup? Nggak tahu ya, langsung connect aja deh kayaknya. Gitu. Enggak sih, kita kan diawasin juga sama ada pawangnya juga. Kita ngikutin SOP apa yang dia berikan gitu. Jadi sebenarnya ya aku tinggal ngikutin aja, nggak usah aneh-aneh lah ibaratnya. Dan alhamdulillah aman. Ketika adegan, kalau nggak salah adegan ngeguyur si Johan, Yes. ngeguyur dirinya lagi. Iya. Itu boleh diceritain, itu sebenarnya lagi gambarin emosi apa sih? Kalau boleh di-spill dikit aja sama pemirsa Showbiz tuh di adegan itu tuh. Ya kita tidak murni lagi, karena kamu sudah berinteraksi dengan dunia luar. Oh, Kamu oke. sudah berinteraksi dengan manusia lain selain makhluk yang ada di Taman Buaya. Jadi dia merasa kemurniannya sudah tercemar. Gitu. Sehingga dia harus mandiin anaknya, dan dia pun juga merasa harus memandikan dirinya sendiri, karena kan ya kita berdua satu unit di pikiran mama ya. Di pikirannya mama kita tuh satu unit. Kalau menurut seorang Ucup sendiri, cinta tuh harus gitu nggak sih? Harus dilindungi, dikekang, atau justru kita tuh bebas mencintai siapa yang kita mau gitu, dan kita perjuangkan cintanya itu gimana tuh? Kalau aku setuju yang itu. Oh gitu ya, yang kedua ya. Yang kedua ya, karena Iya. ya kalau balik lagi ke film ya, sebenarnya yang Johan rasakan dari cintanya mama ke Johan tuh beneran pure emang sayang atau enggak sih gitu. Ketika itu tuh. jadi kayak ya semua anak laki-laki ketika tumbuh kembang, tumbuh dewasa kan pasti punya rasa penasaran yang baru nih gitu akan dunia luar gitu. Sedangkan selama ini dia cuma tinggal di situ, ketika baru merasakan dunia luar kayak oke, ini satu hal yang baru nih. Tapi apakah itu bisa dibilang jadi anak yang tidak berbakti kah karena tidak menurut sama orang tua? Jadi dilemanya Johan tuh di situ. Di satu sisi dia ingin tetap berbakti, tapi di satu sisi dia menemukan bahwa ada cinta orang lain loh yang bisa gue terima nih selain mama. Kembali lagi ke Mbak Marissa. Mbak Marissa, aduh, film ini kan kayak menampilkan ketegangan intense family. Jadi apa part tersulit untuk memerankan sosok mama dari sekian banyak peran yang dulu-dulu tuh sudah pernah diperankan? Nggak ada. Nggak ada? Why? Kenapa? Lah karena setiap peran yang saya mainkan semuanya beda. Dan kuncinya kalau memerankan apapun siapapun itu adalah risetnya, terus diskusi sama sutradaranya sudah dalam. Sekarang saya mau ke Ucup.
Yes. Kalau Ucup tuh saya mau langsung tanya soal buayanya soalnya. Ini buayanya kan pas ngeliat teaser trailernya banyak banget pemirsa showbiz dari yang kecil sampai gede dan ada adegan tuh megang si buayanya. Itu tuh gimana make a connection sama cast lainnya, itu pekerjaan aktor, tapi sama aktor yang binatang buaya tuh gimana tuh Ucup? Nggak tahu ya, langsung connect aja deh kayaknya. Gitu. Enggak sih, kita kan diawasin juga sama ada pawangnya juga. Kita ngikutin SOP apa yang dia berikan gitu. Jadi sebenarnya ya aku tinggal ngikutin aja, nggak usah aneh-aneh lah ibaratnya. Dan alhamdulillah aman. Serius? Ada nggak sih dia bertindak kayak mulai ganggu atau nakutin gitu Ucup selama proses syuting? Enggak, mungkin gitu? karena aku udah jadi Johan kali ya. Udah 20 tahun kan tinggal di situ. Udah mulai masuk ke karakternya, udah Iya. terbiasa jadi Johan gitu ya. Jadi udah nggak ada rasa kayak canggung lagi sama buaya gitu. Waktu itu ya salah satunya safety itu saya seneng karena kita semua sehat walafiat lah, kita dan buaya itu. Ya, kita dan buaya semua aman ya, sampai film selesai semuanya aman gitu ya. Baik, again ke masing-masing kayaknya boleh bisa jawab nih. Saya tuh penasaran karena begitu mentereng prestasi dari film ini dan penghargaannya. Kadang tuh sebagai sineas gitu, Bang Tumpah, lebih pilih mana nih kalau disuruh memilih film yang disaksikan banyak masyarakat internasional dan diapresiasi secara tinggi gitu ya, secara apresiatif, tapi kemudian gak laku dalam negeri, atau sebenarnya secara kualitas ya so-so tapi laku banget, laku keras di dalam negeri. Pilih mana tuh? Ya ada beberapa film saya yang memang laku secara komersil, ada yang mendapat penghargaan. Kalau Krokodil seperti ini bentuknya, gak ada. Saya itu semua eksternal gitu ya, diterima orang, ya masuk festival kan juga, ya itu orang lain kan yang bilang film lu bagus, tapi yang paling saya kejar sebenarnya bahwa saya sendiri puas dengan apa yang saya kerjain. Kita udah berbuat sebaik mungkin, ini yang bisa terus semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja dan masih berteman, itu penting. Itu buat saya paling penting gitu. Ya. Yang penting seniman, idealismenya bisa tercurahkan, tereksekusi, ekspektasinya dipenuhi, berteman sampai sekarang. Kalau Mbak Marissa, lebih pilih film tuh ya banyak prestasinya, mentereng, diundang festival sana sini, atau lebih pilih udah deh prestasi nggak usah, biasa-biasa aja tapi dalam negerinya laku banget gitu? Kalau saya pribadi tidak pernah melihat membuat film itu dengan goal yang harus ditonton. Pokoknya kita bikin filmnya harus ditonton. Itu kayak udah dari awal gitu, harus ditonton. Pokoknya formulanya harus gini biar harus ditonton jutaan orang gitu. Pendekatan saya tidak pernah demikian. Pendekatan itu selalu dari naskah, dari cerita. Kalau ceritanya memang saya rasa kayaknya banyak orang bisa paham nih ya perasaannya, konflik batinnya. Ya ketika saya percaya sama ceritanya saya jalankan. Jadi ya walaupun mungkin gak banyak penontonnya, tapi ternyata mungkin pesannya atau mungkin relevansinya itu bisa berbeda ke penerimaannya tiap orang, dan itu gak menentukan dan setiap periode ya bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita melihat ke belakang bahwa Indonesia pernah bikin film kayak gini. Dianalisa, bahkan dijadiin tesis, itu kan wow. Iya. Sama nih kurang lebih sama Ucup, sebagai aktor tolak ukurnya film tuh sukses apa enggak sama nggak? Diukurnya harus selalu lihat views tinggi atau prestasi banyak atau gimana? Kalau aku sih tetap balik lagi ke fondasi awal ngeliat skripnya ya. Menurutku sama ya kurang lebih skripnya ya penting untuk disuarakan gitu. Jadi isunya. Iya, jadi ya menurutku aku selalu ngelihat dari skripnya dulu. Dan ketika ngelihat skripnya Mas Tumpal tulis dan semangatnya Mbak Mendy dan Mas Tumpal untuk bisa bikin film ini beneran dijaga terus selama hampir 7 tahun kan untuk bisa funding dan bikin filmnya gitu. Jadi ya aku ngerasa bahwa oke, kita lakuin ini bareng-bareng gitu. Dan prosesnya benar-benar menyenangkan sekali. I see. Ketemu mereka semua. Aku bersyukur banget sih, itu jadi pengalaman yang gak bisa diganti dengan apapun sih kayaknya. Ya itulah ya. Jadi tolak ukur kualitas film atau kepuasan seorang seniman membuat karya. Iya, kepuasan ya? sih kata kunci. So thank you Bang Tumpah, thank you Bang Marissa, thank you juga Ucup telah memberikan inspirasinya bersama kami, dan inspirasi keren lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Showbiz. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.